Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang gerak simulasi pada bidang datar licin. Kita klik bendera warna hijau dan inilah simulasi gerak pada bidang datar licin yang menghasilkan titik-titik yang sangat rapat. Untuk menghasilkan gerak pada simulasi pada bidang datar licin, kita pertama harus menentukan event terlebih dahulu, menarik when. Nah, ditarik. Kemudian kita menentukan variabelnya. Kemudian pada variabelnya itu terdapat x0, di situ diberikan min 171, kemudian y0 itu min 101. Ada F atau gayanya itu 60 dan M-nya 13, T-nya 0 dan V0-nya 15. V0 ini kecepatan mula-mulanya. Kemudian ada set variabel A, itu di situ terdapat F per M. Nah, di bawahnya itu juga ada go to X, X0, Y-nya Y0. Kemudian itu menentukan pen ya, itu diambil yang bagian eraser all, kemudian di bawahnya itu pen up. Nah, kemudian ada juga set pen color to, itu untuk menentukan warna pada titik-titiknya. Saya pilih warna putih agar kelihatan lebih jelas. Kemudian itu ada set pen size to, saya pilih itu 5. Kemudian ada repeat itu, nah itu repeat diberikan angka 70. Kemudian di bawahnya ada pen up dan di bawahnya lagi ada variabel dan terdapat rumus. Nah, pada rumus ini terdapat x0 ditambah dengan v0 dikalikan t, kemudian ditambah dengan 0,5 dikalikan a dikalikan t dan dikalikan t. Kemudian di bawahnya ada set variabel yt to y0. Kemudian di bawahnya lagi terdapat go to x, xt, y, yt. Dan di bawahnya diberikan pen down. Kemudian yang paling bawah yaitu ada change t by 0,1. Nah, rumus-rumus inilah yang digunakan untuk membuat simulasi gerak pada bidang datar licin. Kemudian saya akan mengulangi simulasinya. Dan inilah hasil dari simulasi tersebut, menghasilkan titik-titik yang sangat rapat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bidang datar kasar. Kita klik bendera warna hijau, kemudian kita ketikkan di sini 150. Jika sudah, kita klik centangnya. Dan inilah hasil simulasi gerak pada bidang datar kasar, menghasilkan titik-titik yang jaraknya lebih besar dibandingkan dengan bidang datar yang licin. Nah, untuk menghasilkan simulasi tersebut, kita harus menentukan rumus-rumusnya terlebih dahulu atau langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama kita pilih event ya. Di atas itu harus ada when dan bendera hijau klik itu. Kemudian di bawahnya harus diberikan variabel. Yang pertama ada variabel x0 yaitu min 181. Kemudian ada y0 min 102, kemudian ada V0 atau kecepatan mula-mula yaitu 25, dan ada T yaitu 0, dan di bawahnya diberikan aks gaya and white. Nah, itu di bawahnya lagi diberikan variabel F to answer. Nah, F-nya itu untuk menjawab tadi ya, 150 tadi sebelum disimulasikan. Terus pada bagian bawahnya lagi ada M, itu terdapat 20, kemudian G-nya 10 dan MIUK-nya 0,5. Kemudian di bagian bawahnya terdapat pen up, itu eraser all ya. Itu dari pen, kemudian pen up, kemudian ada go to X, X0, Y-nya Y0 dan ada set pen color to. Set pen color to itu untuk menentukan warna pada titik-titiknya. Selanjutnya di sini ada rumus ya. Pada variabel FK itu rumusnya ada MIUK dikalikan M dikalikan G. Kemudian pada variabel A
Di situ ada rumus F min FK per M. Dan di bawahnya lagi ada variabel XT. Di situ rumusnya X0 ditambahkan dengan V0 dikalikan dengan T ditambah dengan 0,5 kemudian dikalikan A, dikalikan T, dan dikalikan T. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada go to X, XT, dan Y-nya di situ diberikan angka min 102. Kemudian diberikan pin down, dan di paling bawah sama seperti pada bidang datar licin diberikan change T by 0,1. Itulah langkah-langkah untuk membuat simulasi pada gerak bidang datar kasar. Dan saya akan mengulangi simulasi yang telah saya buat. Dapat disimpulkan bahwa pada gerak bidang datar kasar menghasilkan titik-titik yang jauh lebih lenggang dibandingkan dengan gerak pada bidang datar licin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.